Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ustadzah Heni. Melalui video ini, Ustadzah akan menjelaskan tentang teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan laporan suatu fenomena dari hasil pengamatan, yang bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Jadi teks laporan hasil percobaan adalah teks yang merupakan bentuk tulisan dari hasil percobaan yang kita lakukan. Ciri-ciri teks laporan percobaan itu ada 3. Yang pertama, bersifat umum atau universal. Yang kedua, berisi laporan hasil pengamatan penulis. Yang ketiga, bersifat fakta. Jadi, yang kita tulis memang benar-benar hasil dari apa yang kita lakukan, bukan karangan kita sendiri. Struktur teks laporan percobaan itu ada 6. Yang pertama itu judul. Judul itu berisi garis besar isi teks. Struktur yang kedua, tujuan. Tujuan memuat tujuan dari penulisan teks tersebut. Yang ketiga, alat dan bahan. Jadi, alat dan bahan yang diperlukan dalam pengamatan dituliskan juga di dalam teks. Yang keempat, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Yang kelima, hasil. Jadi hasil yang diperoleh setelah percobaan dituliskan setelah langkah-langkah. Yang keenam itu berisi simpulan dari hasil percobaan yang kita lakukan. Nah, di sini Ustadzah punya contoh teks laporan percobaan, judulnya tentang membuat sabun mandi. Lalu struktur yang kedua tadi ada tujuannya. Di sini tujuannya adalah menggunakan lidah buaya untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun. Struktur yang ketiga itu ada alat dan bahan. Alat dan bahannya ada 7. Lalu langkah-langkahnya, hasil, lalu simpulannya. Unsur kebahasaan dari teks laporan percobaan itu ada 4, yaitu antonim, sinonim, kata bilangan, dan kalimat perintah. Antonim itu artinya lawan kata. Jadi 2 kata yang memiliki arti yang berlawanan itu namanya antonim. Contohnya panjang lawannya pendek, tinggi lawannya rendah. Sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Jadi 2 kata atau lebih yang memiliki arti yang sama. Contohnya kecil itu sama dengan mungil, besar itu sama dengan akbar. Kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif merupakan kalimat yang menyatakan sebuah perintah. Kalimat ini ditandai dengan predikat yang mengawali kalimat dan adanya tanda seru. Contohnya, belahlah stroberi menjadi 4 bagian. Kalimat ini diawali dengan predikat, yaitu kata belahlah. Lalu diakhiri dengan tanda seru. Selain itu, ciri kalimat perintah juga di dalam predikat itu mendapatkan akhiran lah atau partikel lah. Lanjut ke kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menunjukkan bilangan. Jenis kata bilangan itu ada 2, ada kata bilangan pasti dan kata bilangan tidak pasti. Kata bilangan pasti merupakan kata yang menunjukkan bilangan yang pasti. Contohnya, blender jambu selama 5 menit. Di sini bilangannya pasti, yaitu 5. Sedangkan untuk bilangan yang tidak pasti itu adalah kata yang menunjukkan bilangan yang tidak pasti. Contohnya, aku memiliki banyak buku. Banyak ini menunjukkan bilangan juga, tapi tidak jelas sebenarnya banyak itu berapa. Baik, cukup sekian yang Ustadzah sampaikan melalui video ini. Terima kasih sudah menyimak video Ustadzah hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.